Lalu di video tadi Elia Miron memasukkan itu hukum Taurat yang ketiga adalah hukum moral. Nah, ini yang bagian berikut yang saya mau saudara perhatikan tentang hukum moral. Jadi ada beberapa orang yang mengatakan hukum moral itu hanya berlaku sampai di zaman Yohanes saja, Yohanes Pembaptis saja. Setelah zaman Yohanes katanya hukum ini sudah tidak berlaku lagi. Seperti yang saya katakan tadi, saya senang dengan pendeta Esra Soru yang menyuarakan bahwa hukum Taurat, 10 hukum Allah, hukum moral ini masih berlaku. Puji Tuhan. Termasuk Elia Miron juga yang mengatakan hukum moral masih berlaku sampai Tuhan datang. Sayangnya bagi Elia Miron adalah dia mengakui hukum Allah berlaku sampai Tuhan datang, hanya menyangkal yang nomor 4. Bagaimana mungkin saudara katakan 10 hukum Allah yang adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, yang 9 berlaku, yang 1, yang nomor 4 itu bayangan. Sangatlah tidak mungkin. Bagaimana mungkin yang bayangan hanya yang nomor 4? Kalau yang lain itu tidak bersifat bayangan. Nah, saudara yang kekasih, saya ingin menjelaskan kepada saudara prinsip. Jadi ini orang Kristen ini ada terbagi 2 mereka ya. Saya berbicara tentang orang Kristen yang menentang hukum Allah atau yang mengajarkan hal yang keliru tentang hukum Allah. Kelompok yang pertama mengatakan hukum Allah itu sudah dipalangkan dan tidak berlaku lagi. Jadi sudah dipalangkan, tidak berlaku lagi karena hanya berlaku sampai di zaman Yohanes, itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua meyakini 10 hukum Allah ini masih berlaku sampai akhir zaman, tapi yang nomor 4 tidak lagi berlaku. Ini kan lucu ini namanya ya. Nah, saya ingin buktikan kepada saudara untuk meyakinkan mereka yang mengatakan hukum Allah ini hanya berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis. Nah, kalau benar hukum Allah itu hanya berlaku sampai zaman Yohanes Pembaptis, artinya sesudah Yohanes Pembaptis mati, seharusnya hukum Allah itu sudah tidak ada lagi, gitu ya, karena itu pendapat tadi hanya berlaku sampai Yohanes Pembaptis. Nah, saudara yang kekasih, Yohanes Pembaptis mati, kematiannya itu dicatat di Matius pasal 14. Kalau saudara pergi ke buku Matius, saudara akan temukan dia mati dicatat di pasal 14. Yohanes Pembaptis dibunuh. Nah, kalau saat Yohanes Pembaptis itu sudah mati, seharusnya hukum Taurat itu sudah selesai. Kalau mau ikut kemauan mereka-mereka tadi. Tapi sudah nggak kasih, kalau kita terus buka buku Matius, di 5 pasal kemudian, pasal 19 buku Matius, kita akan temukan cerita menarik di situ, yaitu cerita percakapan Yesus dengan seorang pemuda atau saudagar kaya yang bertanya kepadanya, "Guru, perbuatan baik apa yang harus saya lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Itu di Matius pasal 19. Saudara bisa baca ayatnya yang mulai dari ayat 16 seterusnya, itu adalah percakapan Yesus. Yesus katakan kepada orang muda ini, kalau kamu ingin masuk ke dalam hidup, kamu harus menuruti hukum Allah, perintah-perintah Allah. Lalu orang muda ini tanya lagi, perintah yang mana? Lalu Yesus mengutip 10 hukum Allah, yaitu hukum yang mengatur hubungan kita dengan sesama. Jangan membunuh, jangan berzina. Mungkin saya baca supaya saya tidak terbalik ya. Dia bilang begini, perintah yang mana? Tanya orang muda tadi. Lalu Yesus bilang, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormati ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia. Ini adalah perintah hukum untuk mengatur hubungan dengan sesama kita.
Yesus mengutip 10 hukum Allah. Ini di Matius pasal 19. Yohanes Pembaptis mati dicatat di Matius 14. Sedangkan di Matius 19 Yesus masih mengutip 10 hukum Allah. Jadi kalau dikatakan hanya sampai zaman Yohanes Pembaptis, Yesus tentu tidak akan gunakan 10 hukum Allah itu lagi. Gitu ya. Nah, kemudian kita maju terus kalau saudara masih ingat ketika Yesus bangkit di Lukas pasal 24, Yesus masih menggunakan juga mengutip kutipan Perjanjian Lama dalam percakapannya dengan 2 orang murid dalam perjalanan ke Emmaus. Nah, oke, saya akan berikan ayat kepada saudara dari Perjanjian Baru yang menyatakan prinsip-prinsip 10 hukum Allah ini masih ada di sekitar pelayanan rasul-rasul Perjanjian Baru. Prinsip-prinsip ini sangat terlihat jelas di sana. Sebelum saya ke sana, saudara, saya mau baca satu ayat penting kepada saudara. Ayat ini dalam bahasa Inggris. Saya share lagi screen-nya. Satu kali lagi. Saya share screen sekali lagi. Oke, saudara perhatikan ini adalah ayat yang saya baca dari Wahyu pasal 22. Wahyu 22 ayatnya yang ke-14 dalam bahasa Inggris. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya, mungkin saya lihat dulu terjemahan bahasa Indonesianya seperti ini ya. Wahyu 22 ayat 14 dalam bahasa Indonesianya berbunyi begini, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Itu terjemahan bahasa Indonesia. Jadi yang akan masuk ke dalam pintu gerbang surga, mereka yang membasuh jubah. Nah, mari kita lihat versi yang lain yang boleh memberikan kita perbandingan apa yang sebenarnya dimaksudkan di sana. Ayat ini menolong kita. Ini versi King James, ya, King James Version, Revelation 22 verse 14. Bunyinya begini. Blessed are they that do his commandments. Diberkatilah mereka yang melakukan perintah-perintah Allah. Commandments di sini adalah 10 hukum Allah. Mereka inilah yang akan memiliki hak untuk memiliki hak terhadap pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang kota itu. Siapa mereka, saudara? Yang melakukan perintah-perintah Allah. Itu di Wahyu pasal 22 loh. Di buku yang paling terakhir. Tidak heran di Wahyu pasal 12 ayat 17, kitab Wahyu menyatakan jati diri umat Allah yang benar, yaitu mereka ini adalah orang-orang yang menuruti hukum-hukum Allah plus memiliki kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Saya tidak akan bahas itu kali ini. Nah, sekarang mari kita kembali ke sini. Saya akan berikan ayat saudara 10 hukum Allah di Perjanjian Baru. Saudara boleh ambil pensil lalu saudara catat baik-baik ayat-ayat yang saya mau berikan kepada saudara. Hukum yang pertama, apakah prinsip hukum yang pertama itu ada di Alkitab atau tidak? Ada jawabannya. Mari kita lihat Kisah pasal 3. Kisah pasal 3 ayat 12 dan 13. Oke, saya ajak lagi saudara ke Kisah pasal 3. Mari saya bawa sekarang ke Perjanjian Baru. Kisah pasal 3, kita baca ayat 12 dan 13. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan
karena kuasa atau kesalehan kami sendiri. Ayat 13. Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita, telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus. Di ayat ini, saudara, Petrus menyatakan tentang Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Siapa Allah yang Abraham sembah? Siapa Allah yang Ishak dan Yakub sembah? Ini adalah Allah yang esa, tidak ada Allah yang lain. Jadi dengan demikian Petrus menyembah Allah yang sama yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub, karena tidak ada Allah yang lain. Sudah lihat itu ya, itu prinsip hukum yang pertama yang kita temukan di Perjanjian Baru. Ada ayat-ayat yang lain lagi. Saya beri contoh kepada saudara, ini ayat yang sangat familiar, Efesus pasal 4, saya bawa saudara ke sana, ayatnya yang kelima. Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ada berapa Tuhan, saudara? Hanya ada satu Tuhan. Tidak ada banyak. Jadi sudah lihat ini ya, prinsip hukum Allah, ada hukum yang pertama. Sekarang kita pindah secara cepat ke hukum yang kedua. Hukum yang kedua adalah jangan menyembah patung. Jangan buat patung lalu menyembah. Karena Allah itu tidak kita lihat rupanya seperti apa. Oke? Jadi kita tidak boleh membuat patung tuangan yang berbentuk apapun yang ada di atas langit, di bawah bumi. Jangan. Nah, apa itu berhala? Berhala, saudara, adalah idol atau ilah yang kita sembah selain Allah. Itulah berhala. Berhala sekali lagi adalah ilah yang kita sembah bukan Allah. Nah, apakah ada catatan di Perjanjian Baru, catatan tentang larangan untuk jangan menyembah berhala? Absolutely. Mari kita pergi ke sana. Kita lihat ke Efesus pasal 5 ayatnya yang kelima. Efesus 5 ayat 5 bunyinya begini. Karena ingatlah ini baik-baik. Ini kata Paulus lagi ya. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ini amaran ini, penyembah berhala tidak akan mendapat bagian di kerajaan Yesus. Lalu kita pergi ke buku Wahyu lagi. Buku Wahyu pasal 1, kita akan baca ayatnya yang ke-8. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 21, bukan Wahyu 1. Wahyu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta. Ya saudara lihat di sini mencakup beberapa prinsip hukum Allah ya. Jadi ada orang-orang pembunuh, ini kan melanggar hukum yang ke-6 untuk jangan membunuh. Kemudian pendusta, oke? Lalu mereka akan mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya sudah lihat itu ya. Oke, ini prinsip yang masih ada di Perjanjian Baru tentang penyembah berhala. Untuk tidak menyembah berhala juga disinggung tentang membunuh dan juga jangan berdusta. Ini adalah kutipan dari 10 hukum Allah. Nah, kalau begitu kita cepat-cepat pergi ke ayat yang lain. Mungkin saya tambah lagi Kolose pasal 3 supaya saudara ikuti semua ayat-ayat ini. Kolose pasal 3 kita akan baca ayatnya yang kelima. Kolose 3 ayat 5. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Karena saudara mencintai ini melebihi Allah. Allah katakan jangan ada Allah lain, jangan menyembah berhala. Prinsipnya sangat jelas di sini. Kita loncat ke
hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah itu dengan sia-sia. Hormatilah nama Tuhan. Kita harus menyebut nama Tuhan itu pada tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Mari kita lihat, tentu saudara ingat doa Bapa kami, bukan? Di doa Bapa kami yang dicatat di Matius pasal 6 ayat 9, saudara. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Ini doa ini, saudara, diajarkan sampai hari ini di semua gereja untuk menghormati nama Allah. Kemudian kenapa lagi? Karena Paulus di Roma pasal 10 ayat 13, Roma 10 ayat 13, saya ke sana supaya kita lihat ayatnya. Roma 10 ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini sama dengan Kisah 4 ayat 12, tidak ada nama yang lain di bawah kolong langit ini yang dapat menyelamatkan kita, hanyalah nama Tuhan. Amin, saudara ya. Jadi hormati nama Tuhan, jangan disebut namanya secara sembarangan. Nah, untuk yang hukum yang keempat, saudara tidak perlu khawatir lagi karena ada banyak catatan di dalam Alkitab Perjanjian Baru tentang umat-umat Allah yang memelihara hari Sabat. Yesus pelihara Sabat, murid-murid pelihara Sabat. Sabat juga itu ada di berbagai macam kitab, ada di kitab Wahyu, ada di Ibrani, di kitab Injil, di kitab Kisah Para Rasul, ada banyak catatan di sana tentang hari Sabat. Bagi saudara yang berminat, saudara bisa menghubungi saya untuk mendapatkan ayat-ayat itu. Nah, kita loncat ke hukum yang kelima. Hukum yang kelima, mungkin ada yang bilang, pendeta, mungkin harus disebutkan ayat-ayatnya ini untuk hari Sabat. Saya beri contoh kepada saudara, Matius 24 ayatnya yang ke-20. Itu salah satu bukti bahwa hari Sabat masih ada sesudah Yesus naik ke surga. Kemudian di buku Kisah Para Rasul, pasal 13. Kisah Para Rasul pasal 13 ayatnya yang ke-14, 15, kemudian Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 4, Kisah 18 ayatnya yang ke-4, kemudian juga saudara bisa temukan di buku Wahyu dan Ibrani juga ya, ada 4 Ibrani pasal 4 ayat 9 dan seterusnya. Nah, sekarang kita cepat-cepat ke hukum yang kelima. Hukum yang kelima adalah menghormati orang tua. Apakah kita temukan catatan ini di Alkitab? Absolutely. Absolutely. Mari kita pergi ke Efesus pasal 6. Kita lihat Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau saudara dengar ini adalah pengulangan hukum yang kelima di Keluaran pasal 20. Jadi saudara lihat itu ya. Karena kalau satu hukum ada, hukum yang lain pasti ada. Karena tidak mungkin hanya ada hukum yang satu lalu hukum yang lain tidak ada. Pasti ada semuanya. Kita loncat ke hukum yang berikut, yang hukum yang ke-6. Untuk jangan membunuh. Apakah ada kisah tentang membunuh ini? Well, kita sudah baca tadi ayatnya, saudara ya. Kita sudah baca ayatnya di Wahyu pasal 21 ayat 8. Mereka yang membunuh tidak akan berada di kerajaan surga. Karena kita sudah lihat tadi, Wahyu 22 ayat 14, yang akan masuk surga adalah mereka yang melakukan hukum-hukum Allah. Mereka yang tidak melakukan, yang membunuh, yang dicatat di Wahyu 21 ayat 8, tidak akan masuk ke sana. Sudah bisa juga dapatkan di Kisah pasal 12 ayat 19 dan Kisah pasal 7 ayat 59 sampai Kisah 8 ayat 1. Itu catatan tentang membunuh. Dosa, saudara, definisi dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Saudara akan temukan itu di ayat-ayat yang saya bilang tadi.
Sekarang kita pergi ke hukum yang ketujuh untuk ayat untuk hukum ini. Mari kita baca Ibrani 13. Kita pergi ke Ibrani pasal 13. Kita akan lihat ayatnya yang keempat. Ibrani 13, kita akan baca ayat 4. Bunyinya begini. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesinah akan dihakimi Allah. Saudara dengar itu ya? Hukum yang ketujuh adalah hukum jangan bersinah. Dan ini prinsipnya ada di Perjanjian Baru. Kalau orang bilang sampai di zaman Yohanes Pembaptis, bagaimana mungkin ini ada di buku Ibrani? Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, jangan kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pesinah akan dihakimi Allah. Jangan bersinah. Itu hukum yang ketujuh. Nah, bagaimana dengan hukum yang kedelapan? Apakah ada di sana hukum yang kedelapan, saudara? Mari kita lihat. Hukum yang kedelapan kita boleh lihat di 1 Korintus pasal 6 ayat 10. Kita pergi sekarang ke 1 Korintus pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-10. Apa kata ayat itu? Hukum yang ke-8 itu kan jangan mencuri ya. Nah, mari kita lihat apa kata ayat itu di sini. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat tempat, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara dengar itu ya? Pencuri, jangan mencuri. Ada loh. Itu di tulisan Paulus ini. Lama sesudah Yohanes Pembaptis mati. Nah, sekarang hukum yang ke-9. Jangan berdosa. Well, tadi kita sudah baca lagi ayatnya di Wahyu 21 ayat 8. Tapi saya tambah lagi kepada saudara, Kolose pasal 3, kita akan baca Kolose 3 ayat 9. Kita pergi lagi ke buku Kolose, kita akan lihat pasal 3 ayatnya yang ke-9. Apa kata Alkitab di ayat ini? Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jadi ini nasihat Paulus, jangan berdusta, saudara. Jadi sudah lihat itu prinsip hukum Allah ini ada. It's all over in the New Testament Bible. Di mana-mana sudah bisa temukan prinsip ini di Perjanjian Baru. Dan yang terakhir tentunya hukum jangan mengingini. Apakah ada di Perjanjian Baru? Absolutely. Karena sudah lihat kalau satu ada, yang lain pasti ada. Mari kita pergi sekarang ke Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4, kita akan baca ayat yang pertama dan kedua. Yakobus 4, ayat pertama dan yang kedua. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Lalu dengarkan ini ayat 2. Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Sudah lihat itu ya? Orang kalau sudah mengingini, maka menyusulah dosa-dosa yang lain. Karena dia ingin, maka dia bunuh orang. Karena dia ingin, dia iri. Dia ingin mencapai tujuannya. Nah, saudara yang kekasih, kalau begitu, sudah jelas sekali dari pembahasan kita kali ini, bahwa 10 hukum Allah itu ada di Perjanjian Baru di mana-mana. Tidak boleh kita katakan sudah dipalangkan karena berbahaya ajaran ini. Kalau ada pendeta yang mengajarkan hukum Allah, 10 hukum Allah ini sudah dipalangkan, dia menempatkan dirinya pada posisi yang bertentangan dengan Alkitab. Karena Alkitab ini yang kita baca dari tadi. Inilah dasar kebenaran tertinggi. Bukan tradisi. Tradisi bukan dasar keyakinan orang-orang percaya, tapi Alkitab, firman Allah adalah kebenaran itu.
Nah, semoga pelajaran yang saya sampaikan kali ini bisa bermanfaat kepada saudara-saudara sekalian. Mari kembali saya ajak saudara, kalau saudara mendengar sesuatu, ujilah terlebih dahulu dengan firman Allah. Kalau saudara tidak yakin, boleh saudara bertanya. Tips yang saya mau berikan atau saran yang saya mau berikan kepada pelajar Alkitab yang tulus ketika saudara belajar Alkitab, ini yang harus saudara perhatikan baik-baik. Alkitab Perjanjian Lama dan Alkitab Perjanjian Baru, mereka itu tidak bertentangan. Mereka itu saling mendukung, saling melengkapi, karena mereka ini yang Allah gunakan, nabi-nabi Perjanjian Lama dan Rasul Perjanjian Baru, mereka digunakan oleh Roh Kudus yang sama, menerima sumber yang sama dari Allah ketika mereka menulis Alkitab. Jadi tidak mungkin mereka bertentangan satu dengan yang lain. Itu prinsip yang saudara harus ingat baik-baik. Kalau ada terlihat seperti bertentangan, itu adalah red flag. Saudara harus mencari tahu kenapa dia terlihat bertentangan, padahal Alkitab tidak bertentangan. Jadi saudara harus cari tahu apa penyebabnya. Baik, semoga Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita akan jumpa lagi pada pembahasan Alkitab yang lain. Saya masih banyak pertanyaan yang diberikan oleh sahabat-sahabat saya untuk meminta saya untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang ada. Tolong bersabar karena saya sangat sibuk dalam pekerjaan. Saya hanya mencari-cari waktu singkat-singkat saja. Kalau ada waktu saya bisa menjelaskan. Oke? Tuhan memberkati. Shalom. Kita jumpa lagi. Semoga Tuhan memberkati saudara dimanapun saudara berada. Amin.